Halo NSA People, saya Dr. Dias, spesialis mata. Kali ini kita akan cerita tentang alternatif lain selain LASIK untuk membebaskan diri dari kacamata. Yuk kita ikuti. Laser Vision Correction atau yang dikenal masyarakat dengan LASIK adalah metode untuk membebaskan diri dari kacamata. Tapi ada beberapa pasien yang tidak bisa di-LASIK karena alasan medis tertentu. Kali ini kita akan membahas metode-metode lain yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti kacamata selain LASIK. Kali ini kita akan membahas dulu tentang LASIK ya. Jadi kita mengetahui bahwa LASIK adalah metode untuk membebaskan diri dari kacamata. Nah, ada 3 metode yang kita kenal ya. Yang pertama adalah metode LASIK dengan Relax Smile. Kemudian LASIK dengan metode femtolasik. Kemudian yang ketiga adalah LASIK dengan metode PRK atau Photorefractive Keratectomy. Ketiga metode tersebut sudah dijelaskan oleh National Eye Center di konten LASIK sebagai berikut ya. Nah, ada beberapa pasien yang tidak bisa dilakukan tindakan LASIK seperti yang sudah dijelaskan di atas. Alternatifnya adalah kita bisa mengerjakan tindakan dengan metode yang lain ya. Ada 2 metode yang kita kenal. Yang pertama adalah phakic IOL. Apa itu phakic IOL? Jadi phakic IOL adalah tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi kelainan dari mata minus pasien atau kelainan refraksi, di mana pada metode tersebut ditanam lensa di bagian dalam dari mata. Lensa alami pasien masih tetap ada di tempatnya dan kita hanya menempatkan lensa berada di atas dari lensa alami pasien. Phakic IOL cocok dilakukan untuk pasien di mana minusnya terlalu tinggi, sehingga dilakukan dengan metode LASIK atau Relax Smile tidak mencapai koreksi minus yang adekuat. Sebagai contoh, kalau Relax Smile kita bisa dikerjakan sampai minus 10, sedangkan untuk femtolasik bisa kita kerjakan sampai minus 12. Pasien-pasien yang dilakukan tindakan di mana pasien tersebut minusnya lebih dari yang disebutkan di atas, maka phakic IOL ini bisa menjadi salah satu metode yang dipilih sebagai alternatif untuk menghilangkan minus mata pada pasien. Phakic IOL memerlukan syarat tertentu. Syarat tersebut akan diperiksa oleh dokter spesialis mata di National Eye Center untuk memastikan apakah tindakan tersebut cocok dilakukan oleh pasien tersebut atau tidak cocok. Metode lain yang bisa digunakan adalah namanya Refractive Lens Exchange atau kita kenal dengan RLE. Apa itu RLE? RLE adalah metode untuk koreksi mata minus atau kelainan kacamata, di mana lensa alami pasien dilakukan pengambilan. Setelah dilakukan pengambilan, maka lensa akan ditempatkan pada posisi di mana lensa alami pasien berada. Jadi lensa yang kita pasang menggantikan fungsi dari lensa alami pasien tersebut. Kelebihannya dari metode ini adalah lensa alami pasien kan sudah diambil. Jadi ini cocok untuk pasien-pasien di mana usianya sudah mendekati akan timbul katarak. Jadi lensa alaminya diambil, kemudian kita ganti. Sehingga kemungkinan terjadi katarak di kemudian hari bisa kita hilangkan pada saat tindakan tersebut juga. Lensa buatan yang dipasang pada Refractive Lens Exchange atau RLE disesuaikan mengikuti kebutuhan dari pasien. Secara umum, kita melihat pada 4 zona yang bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Zona pertama adalah saat kita melihat jauh, di mana kita saat berkendara melihat rambu-rambu di jalan, atau melihat orang di kejauhan. Zona yang kedua adalah zona untuk melihat jarak jauh dan menengah, jarak jauh ke arah menengah. Jarak tersebut digunakan pada saat melihat di dalam ruangan kurang lebih sekitar 3 meter. Penglihatan ini digunakan pada saat kita melihat kalender atau melihat pengumuman di dalam ruangan. Zona selanjutnya adalah zona ketiga, yakni zona menengah ke zona dekat. Aktivitas yang digunakan pada zona tersebut adalah melihat komputer, kemudian kita juga dapat melihat dashboard mobil atau dashboard motor. Kemudian zona yang terakhir adalah zona keempat, yaitu adalah saat kita melihat dekat, saat melihat gadget maupun melihat buku. Lensa yang dipasang pada saat dilakukan tindakan RLE digunakan untuk disesuaikan pada kondisi keempat zona tersebut. Jadi, setiap pasien bisa saja memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan pasien yang lain. Perlu dicatat bahwa kebutuhan lensa buatan yang ditanam pada pasien tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi bisa saja satu pasien dengan pasien yang lain berbeda ya.
Untuk mengetahui hal ini, maka biasanya dokter spesialis mata di National Eye Center akan menanyakan atau meminta pasien untuk mengisi kuesioner untuk mengakses atau menganalisis kebutuhan pasien terhadap kebutuhan penglihatan sehari-hari yang dihubungkan pada keempat zona yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, pasien-pasien yang mengalami gangguan penglihatan di jarak dekat, di mana pasien tersebut mencapai usia di atas 40 tahun biasanya, itu gangguan tersebut disebabkan karena adanya gangguan dari akomodasi lensa untuk mencembung dan memipih atau memfokuskan pada jarak menengah dan jarak dekat. Kalau usia 40, ada pilihan metode yang bisa kita gunakan. Di National Eye Center tersedia pilihan terapi yang kita sebut dengan presbyon. Presbyon adalah koreksi gangguan mata minus sekaligus bisa digunakan untuk koreksi penglihatan dekat. Metodenya adalah membagi tugas antara mata kanan dan kiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kita punya kedua mata. Kedua mata ini kita bagi tugas untuk penglihatan satu mata di jarak jauh dan menengah, kemudian mata yang lain di jarak menengah dan dekat. Ketika penglihatan tersebut disatukan, maka pasien bisa melihat dari jarak jauh, menengah, sampai ke jarak dekat. Metode presbyon ini tentu harus dilakukan seleksi yang ketat. Artinya, kita harus memastikan bahwa pasien tersebut cocok untuk dilakukan tindakan presbyon. Metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan tersebut adalah salah satunya kita harus mengecek mata mana yang dominan. Setelah mengecek mata mana yang dominan, nanti kita juga akan mensimulasikan seberapa besar pasien dapat mentoleransi beda antara mata kanan dan kiri yang nanti akan dilakukan tes di National Eye Center sesuai dengan kebutuhan pasien. Tentunya tidak semua pasien juga cocok dengan metode ini ya. Jadi, pada saat sebelum dilakukan metode ini, pemeriksaan dan seleksi harus ketat dilakukan untuk memastikan bahwa pasien tersebut akan dapat beradaptasi dengan kualitas penglihatan setelah dilakukan tindakan presbyon pada waktu tertentu. Setelah dilakukan tindakan presbyon, bisa saja pasien akan merasa tidak nyaman pada saat awal tindakan dilakukan. Hal ini wajar terjadi, karena pada saat awal-awal dilakukan tindakan presbyon, mata akan beradaptasi untuk menyesuaikan kondisi di mana kondisi tersebut tentunya belum pernah dialami oleh pasien. Tapi jangan khawatir ya, NSA people tidak perlu khawatir, karena untuk presbyon ini biasanya adaptasi akan dilakukan tidak dalam waktu yang lama. Secara umum, maksimal 4 bulan. Proses adaptasi bisa lebih cepat dari 4 bulan, tentunya dengan mengikuti saran-saran yang dilakukan oleh dokter mata di National Eye Center. Nah, jadi Sobat NSE, di National Eye Center sudah ada metode LASIK dengan berbagai jenis keunggulannya dan dilakukan pada berbagai jenis usia, terutama di atas usia 18 tahun, dan juga bisa dilakukan pada usia di atas 40 tahun, di mana sudah mulai ada gangguan pada jarak baca. NSA people tidak perlu khawatir, karena tindakan LASIK akan dilakukan pada kondisi pasien yang memang cocok untuk pasien tersebut. Sehingga kita bisa memastikan kondisi keamanan dan kualitas penglihatan pasca tindakan operasi tersebut. NSA people, tadi kan kita bahas untuk yang usia di atas 40 tahun, di mana gangguan baca dekat sudah mulai terjadi pada usia tersebut. Lalu bagaimana dengan yang di bawah usia 18 tahun? Metode apa yang bisa digunakan? Jangan khawatir, di National Eye Center juga ada metode ortokeratologi atau ortho-K yang akan dibahas pada YouTube National Eye Center pada sesi yang lain. Nah, NSA people, tentunya banyak cara untuk terbebas dari kacamata. Nah, tindakan apa yang cocok untuk pasien, itu tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien masing-masing ya. Maka jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter spesialis mata di National Eye Center. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan mata selalu dan cek rutin kesehatan mata Anda di National Eye Center ya. Sampai jumpa di video informatif selanjutnya.